Bible. Karena di dalam kitab Yesaya ada 66 pasal. Sedangkan Alkitab kita juga memiliki 66 kitab, saudara, yang dibagi menjadi dua. Pembagiannya pun sama. Apabila Alkitab perjanjian lama itu dari kitab Kejadian sampai Maleakhi ada 39 kitab. Dan dalam perjanjian baru dari kitab Matius sampai Wahyu 27 total 66. Kitab Yesaya dibagi menjadi dua dengan pola pembagian yang sama. Ada dari ayat yang pertama sampai 39, dan kemudian yang selanjutnya adalah ayat ke-40 sampai dengan ayat yang ke-66. Apakah ini sebuah kesengajaan atau ini sebuah kebetulan? Kita tidak pernah tahu. Namun kita melihat bahwa ada begitu banyak pesan-pesan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan salah satunya adalah yang baru saja kita baca, berbicara, menubuatkan tentang kelahiran sosok satu-satunya pribadi yang akan membawa perubahan di dalam dunia ini, saudara. Mengapa saya katakan sosok Kristus satu-satunya yang membawa perubahan dalam dunia ini? Karena hanya Dia yang sanggup, hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang penuh kuasa untuk melakukan perubahan dan untuk membawa sebuah pembaharuan dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang tidak berpengharapan. Saking Kristus adalah sosok yang begitu sentris dalam Alkitab, saudara, Dia membelah kisah kehidupan umat manusia. Kita sekarang berada di tahun 2024. Artinya ada tahun 0 atau tahun 1 Masehi. Sebelum tahun Masehi disebut orang adalah tahun, ya, before Christ, BC, atau sebelum Masehi. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah tahun Masehi. Tahun 2024 adalah tahun Masehi, tahun yang mana dihitung, kita dihitung mundur ke belakang bahwa 2024 yang tahun yang lalu Kristus hadir dalam dunia ini, saudara. Oleh sebab itu sosok Kristus adalah sosok yang begitu penting, yang terlahir di dalam balongan, yang kemudian mati, pada hari ketiga bangkit dan naik ke surga untuk memberikan kepada kita pengharapan akan hidup yang kekal. Saudara, Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Kristus ia telah menubuatkan, dan di dalam nubuatannya ia berkata bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kemudian melalui tema yang diberikan, apa korelasinya Pak tentang kelahiran Kristus membawa pembaharuan dan juga membawa suatu pengharapan? Mari kita lihat konteksnya, saudara. Apabila saudara melihat dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, saudara akan memahami konteks yang dihidupi oleh orang pada zaman itu. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, sedangkan Yesaya hidup dalam kita adalah orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru, sedangkan Yesaya adalah orang yang hidup dalam perjanjian yang lama, saudara. Bedanya adalah untuk orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, pada saat mereka mendengar tentang Mesias, mereka selalu melihat ke depan. Bagi kita orang yang hidup dalam perjanjian baru, pada saat kita berbicara tentang Mesias, maka kita melihat ke belakang, saudara. Dan Kristus ada di tengah-tengahnya untuk membuktikan kepada setiap kita bahwa Dia adalah juru selamat yang dinanti-nantikan dunia, yang membawa pengharapan dan yang membawa keselamatan akan hidup yang kekal. Meskipun sampai hari ini orang Yahudi masih belum memahami, meskipun sampai hari ini mereka masih bersikeras bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mengapa, saudara. Yang penting sudah percaya. Yang penting kita mengetahui bahwa Yesus inilah yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ini. Dia yang telah lahir, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Dialah Sang Juru Selamat kita. Kelahiran Kristus membawa pembaharuan dan harapan. Mengapa? Di ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan, karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan pada masa itu telah melihat terang yang besar. Kelahiran Kristus membawa harapan, karena pada masa itu bangsa itu sedang berjalan di dalam kegelapan. Firman Tuhan mengatakan juga mereka yang diam dalam negeri kekelaman. Saudara bisa membayangkan betapa gelapnya, saudara, kehidupan umat Israel pada masa itu. Betapa gelapnya dunia yang digambarkan pada saat dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan, atau mereka yang diam dalam negeri kekelaman. Saya tidak bisa membayangkan betapa kelamnya. Namun hal itu tidak berbeda jauh dari zaman sekarang. Nanti saya akan jelaskan melalui slide. Saya hanya akan menjabarkan tentang